Inilah kondisi 19 pelajar dari 3 sekolah, yakni SD Negeri 1 Sindang Sari, Madrasah Ibtidaiyah Pui Pogorsari, dan SD Negeri 5 Karangpawitan. Belasan pelajar ini mendapatkan perawatan di Puskesmas Kawali setelah mengalami keracunan massal yang diduga dari menu MBG, yakni bubur kacang dan puding buah. Usai menyantap menu MBG, belasan siswa mengalami gejala mual, pusing, dan muntah. Udah makan gitu, muntah, terus itu pusing, mual. Dengan kejadian ini gimana Bu? Harapannya Bu? Ya saya harapkan bisa lebih teliti lagi lah kalau ada lagi MBG-nya, teliti dalam makanannya. Petugas Dinas Kesehatan Ciamis mendatangi SPPG Lumbung Awilwar selaku penyedia MBG untuk melihat kondisi dapur dan mengambil sampel makanan seperti bubur kacang hijau, santan, roti tawar, dan puding yang dibagikan di 3 sekolah dasar tersebut. Tim Dinkes akan meneliti sampel makanan untuk temukan ada atau tidaknya bakteri penyebab keracunan. Sementara kejadian ini, operasional 2 SPPG di stop sementara. Itu kemungkinan dari jelinya atau seperti apa? Tidak bisa memprediksi, ada itu banyak masih agak panjang kan, ada dari surveilan untuk wawancara yang sakit dan sebagainya, akan kelihatan efektifnya mengarah kemana, apakah ke. Tadi saya ada informasi, di sini dapat informasi SPPG-nya sudah ditutup sementara sampai dengan batas waktu yang belum ditetapkan. Jangan hanya untung aja yang dilihat, sementara kesehatan. Pasca keracunan makan bergizi gratis, dapur SPPG di Kuningan, Jawa Barat ditutup. Sebelumnya 80 siswa keracunan dan dilarikan ke puskesmas usai menyantap menu MBG. 80 pelajar SMA Negeri 1 Lur Agung, Kuningan, Jawa Barat mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Mereka mengonsumsi MBG pada Kamis pagi dan gejala keracunan mulai muncul Kamis malam. Para siswa mengalami diare, muntah-muntah, lemas, dan sakit kepala. Sebagian di antaranya dilarikan ke puskesmas. Pasca kejadian ini, dapur SPPG ditutup sementara sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan. Tapi untuk sementara dapur yang memang memproduk atau mengolah makanan ini sementara akan kita tutup dulu ya. Sesuai dengan Pak Gubernur ya. Jadi ketika ada sebuah kejadian yang mengakibat keracunan, untuk sementara ya kita tutup dulu sampai hasil uji labnya nanti keluar. Nah. Ada yang nelpon katanya ibu orang tuanya Rapi, iya benar kata saya. Ini Rapinya sakit perut katanya, ada di Puskes Lur Agung. Terus saya panik langsung tanya kenapa, katanya habis makan MBG ya gitu. Langsung panik saya. Terus langsung katanya ibu kesini aja, anaknya udah diobatin. Para siswa dan orang tua murid pun berharap peristiwa ini tidak terulang kembali. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Viral di media sosial, wadah makan bergizi gratis dicuci dengan air kotor. Dapur SPPG di Bandung Barat, Jawa Barat tersebut kini ditutup sementara. Viral di media sosial, sejumlah pekerja di dapur SPPG mencuci nampan untuk menu makan bergizi gratis dengan air kotor. Usai digosok oleh sabun, wadah kemudian dilempar ke dalam air keruh. Peristiwa ini terjadi di sebuah dapur SPPG di Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Usai video ini viral, Badan Gizi Nasional menutup sementara SPPG Tagok Munding Cipatat. Adapun SPPG ini sudah beroperasi sejak Agustus 2025 dan mendistribusikan 3.000 porsi makanan setiap hari. Pihak pengelola SPPG pun meminta maaf. Terjadi di dapur kami, memang kendala saat itu adalah karena tempat kami ini di sini geografis tempat wilayah di sini tuh kesulitan air, Pak. Yang pertama memang pada saat musim kemarau itu air itu bagus dan jernih.
Cuma belakangan ini beberapa hari ini itu air itu terkendala keruh, Pak. Nah itu tuh disebabkan debit air hujan yang tinggi. Terus memang dari kondisi air yang telah kami cek kembali itu memang bukan kotor tapi itu mengandung lumpur. Pihak SPPG kemudian memperbaiki saluran air dengan membuat filter atau penjernih. Sementara itu, sekitar 40 karyawan dirumahkan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Pasca maraknya kasus keracunan massal di Indonesia akibat makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional menerapkan aturan ketat bagi belasan ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Ada 10.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di Indonesia dalam pengawasan ketat. Badan Gizi Nasional juga melakukan pelatihan kepada ratusan SPPG agar menerapkan kehigienisan serta pengelolaan makanan. Selain itu, Badan Gizi Nasional juga sudah menggunakan 50 triliun rupiah untuk Jawa Barat pada tahun 2026 guna program makan bergizi gratis. Jawa Barat menjadi provinsi paling besar menerima anggaran MBG dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Menurut Badan Gizi Nasional, dengan anggaran besar tersebut diharapkan mendapatkan manfaat terbanyak dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Oke, soal keracunan kami tetap siagakan. Tim kami ada tim investigasi untuk keracunan. MBG dari Badan Gizi Nasional juga sudah melakukan upaya-upaya investigasi dan tentu itu tetap jalan. Kemudian juga melakukan langkah-langkah perbaikan di lapangan, SOP-nya. Hadapi pelaksanaan program makan bergizi gratis yang bermasalah, Forum Masyarakat Indonesia Emas berdialog dengan Badan Gizi Nasional. Dalam momen tersebut, Formas mengajukan sejumlah solusi guna mengatasi kekurangan program MBG. Forum Masyarakat Indonesia Emas bersama Badan Gizi Nasional menggelar dialog di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu siang. Melalui dialog ini, Formas mencoba memberikan sejumlah solusi pada Badan Gizi Nasional terkait masalah yang timbul selama pelaksanaan program MBG. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung pemerintah dalam menjalankan program MBG. Bidang pengawasan dari BGN ada dalam struktur organisasi. Apakah itu dijalankan? Nah, ini semua kita akan coba bahas. Kita akan memberikan solusi ya, yang praktis, yang mungkin bisa dipikirkan oleh teman-teman yang ada di BGN itu untuk segera memperbaiki diri. Sehingga makanan bergizi gratis ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu solusi yang ditawarkan Formas adalah penggunaan teknologi muktahir. Hal ini guna mencegah potensi kesalahan internal maupun eksternal. Ya, ada lagi tadi solusi IT kan ya. IT itu supaya pengawasan pemantauan itu dilakukan dengan sebaik mungkin dengan IT itu memang betul. Itu memang sangat diperlukan. Karena kita tidak bisa 10.000 ini, Mbak, itu kan ada sampai di pelosok negara kita. Jadi memang kekuatan IT sangat diperlukan. Tak hanya perkara teknologi, BGN juga mempertimbangkan solusi untuk mengajak restoran lokal bekerja sama guna menjalankan program MBG. Sementara itu, Formas siap mendukung pemerintah melalui evaluasi dan kajian strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.